Oke, sebelum saya mulai nanti untuk pertanyaannya disiapkan ya. Nanti langsung tulis di chat meeting, nanti tak bacain satu-satu. Buat teman-teman yang baru join, bisa kenalan dulu di kolom chat. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari Minggu libur-libur diajak Google Meet, diajak Zoom, belajar menulis. Apakah bersemangat atau masih ngantuk? Semangat, Bang. Semangat, Kak. Kalau yang nggak pede ngomong open mic, bisa chat nggak apa-apa. Saya bisa baca kok, sambil tak bacain. Sebenarnya kita kenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Arif. Saya founder dari Detak Pustaka dan juga Halo Penulis. Jadi buat teman-teman yang pengen menerbitkan buku atau cetak buku, bisa ke Detak Pustaka. Detak Pustaka juga menyediakan komunitas seperti ini. Kita mengadakan webinar kepenulisan gratis setiap bulannya. Kebetulan minggu ini atau bulan ini saya ngisi. Dan lagi cukup longgar juga. Jadi bisa sharing penulisan dengan teman-teman. Terus kalau teman-teman pengen ikutan event menulis untuk mengasah kemampuan teman-teman, bisa join di Halo Penulis atau Halo Penyair. Itu masih jadi satu. Kemarin pengumuman ya, di sini ada yang ikut event kemarin. Pengumuman siapa yang kepilih? Ada nggak di sini yang ikutan Zoom? Coba absen yang ikutan kemarin yang dapat penulis terpilih. Wah, ini ada Aap sama Devi. Oke. Hari Selasa pengumuman penyair ya, teman-teman. Untuk yang event puisi. Dan minggu depan akan ada event lagi dari Halo Penulis. Jadi buat teman-teman kemarin yang ketinggalan dan nggak dapat penulis terpilih, bisa ikutan lagi. Oke. Itu aja perkenalnya ya. Jadi nama saya Muhammad Arif, biasa dipanggil Arif. Saya founder di Detak Pustaka dan Halo Penulis. Anggap aja Detak Pustaka gitu ya, masih dalam satu cakupan juga. Jadi di Zoom kali ini atau webinar kali ini saya akan bahas tentang belajar menulis dari dasar sampai menghasilkan. Jadi step apa saja yang perlu kita lakukan khususnya untuk seorang yang ingin jadi penulis biar bisa menghasilkan. Kira-kira apa aja? Rahasianya apa aja sih? Jadi ini ada beberapa poin yang harus teman-teman lewati ya. Ada 5 fase. Yang pertama adalah fokus salah satu bidang menulis. Sebelum teman-teman berpikiran saya menulis ingin menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang misalkan. Sebelum jauh mikir ke situ, teman harus tahu dulu kira-kira mau nulis apa, mau fokus di mana. Soalnya kepenulisan itu bidangnya banyak banget. Gitu ya. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Terus yang kedua, kalau udah tahu fokusnya kemana, kumpulkan portofolio. Nanti ada salah satu video dari Detak Pustaka. Kebetulan dulu yang ngisi juga saya. Di YouTube-nya Detak Pustaka ada. Cara mengumpulkan portofolio atau pentingnya portofolio. Kalau portofolio udah ada, tinggal cari platform. Apa yang cocok untuk jenis bidang kepenulisan kita dan juga portofolio kita. Kalau udah ada platformnya cocok, baru bangun audiens atau interaksi dengan pembaca. Ini sangat penting ya. Kenapa penting? Kita nggak bisa menjual sesuatu, kita nggak bisa menawarkan sesuatu
kita juga nggak bisa ngasih garansi loyalitas kalau kita nggak punya audiens, gitu ya. Jadi penulis itu fokusnya bukan hanya menulis, apalagi untuk era sekarang. Fokusnya juga harus membangun audiens. Entah itu nanti teman-teman bisa bikin Instagram untuk personal branding. Nanti saya kasih contoh beberapa akun. Dan yang terakhir, step paling akhir itu dimonetisasi atau diuangkan. Nanti cari celah kira-kira apa yang bisa diuangkan di bidang kepenulisan yang teman-teman pilih. Kita bahas yang pertama dulu, fokus salah satu bidang menulis. Sebelum lanjut, nanti teman-teman bisa screenshot acara kita ini ya, nanti di-share di Instagram Story, tag Duta Pustaka sama saya ya. Instagram saya itu ada @sarifo. Kalau Duta Pustaka @Duta Pustaka. Nanti saya bantu repost. Biar acaranya semakin semarak gitu ya. Oke, lanjut. Kita bahas yang fokus di bidang menulis. Pilih. Teman-teman mau jadi apa? Ini pertanyaan pertama yang harus teman-teman jawab. Jangan belajar menulis dulu, atau jangan terlalu mendalam bidang kepenulisan dulu, sebelum teman-teman tahu fokus teman-teman itu ke apa. Misalkan, mau jadi penulis novel. Kalau udah tahu teman-teman mau jadi penulis novel, ya belajar menulis novel. Bukan belajar SEO atau menulis blog. Kan nggak nyambung gitu ya. Terus, atau penulis perjalanan atau traveler. Teman-teman harus cari referensi itu. Siapa sih penulis traveler? Apa yang mereka tulis? Apa aja yang mereka butuhkan untuk bisa jadi buku traveler. Jadi dikulik tuh. Cari beberapa akun penulis yang penulisnya itu menulis traveler. Atau penulis biografi. Penulis biografi ini contohnya gini ya teman-teman. Kemarin bulan Desember tahun 2022, Duta Pustaka dapat satu proyek menerbitkan buku biografi. Jadi penulisnya itu ternyata ngasih proyek penulis freelance atau apa istilahnya itu penulis bebas untuk menulis biografi dari suaminya. Jadi si penulis utama itu punya beberapa rangkaian-rangkaian kata yang belum disusun secara rapi dan juga beberapa puisi-puisi dari mendiang suaminya. Dikasih ke penulis bebas. Nah, penulis bebas itu yang merangkai dari yang awalnya berantakan itu menjadi satu buku yang bagus. Itu bisa teman-teman lakukan atau menjadi salah satu fokus bidang menulis. Jadi penulis biografi. Lalu bisa juga menjadi editor buku. Kalau teman-teman suka baca buku, teman-teman juga suka memperhatikan kesalahan kepenulisan, KBBI, POEBI, EYD 5, paham semua, atau gemar membaca pembelajaran itu, maka teman-teman cocok menjadi editor buku. Editor buku ini masih cukup dibutuhkan ya teman-teman, khususnya untuk banyak penerbit. Karena misalkan di Duta Pustaka aja, kita tuh ada beberapa editor buku. Dan hampir setiap minggu mereka mengerjakan editing buku atau ngeditor buku. Soalnya nggak semua penulis itu bisa ngedit. Gitu ya. Bisa nulis tapi nggak bisa ngedit. Bagusnya memang gitu. Untuk penulis yang khususnya novel atau penulis kumpulan cerpen gitu ya. Rata-rata memang mereka menulis aja. Masalah benar enggaknya kepenulisannya nanti aja urusannya editor. Jadi kayak pepatah seorang penulis biar tulisan selesai kan ketika teman-teman menulis ya jadilah penulis, jangan jadi editor. Atau kalau bisa dipisah aja. Jadilah penulis, editornya orang lain, kayak gitu. Nah, ini masih cukup banyak peminatnya dan banyak lokernya untuk editor buku. Lanjut, kalau teman-teman penulis rebung atau cerita bersambung, ini banyak di platform ya, ada di Vizo, ada di Wattpad, itu kan udah ada yang premium dan yang berbayar. Nah, itu kan cerbung rata-rata, cerita bersambung. Itu bisa teman-teman masukin. Atau menjadi kontributor tulisan.
Contohnya misalkan ada di Kompas, ada di Tempo, ada di website-website besar, ada di Jakarta Post, itu teman-teman bisa menjadi kontributor tulisan di sana. Dan gajinya atau insentifnya biasanya untuk per artikel untuk website besar. Gitu. Di Tetap Pusaka pun ada kontributor tulisan, dikirim tulisan itu. Terus yang terakhir punya situs atau blog sendiri. Ini peluangnya jauh lebih banyak. Tapi effortnya juga jauh lebih susah ya. Karena teman-teman harus belajar SEO, belajar optimasi website, SEO on page sama off page, itu agak ribet itu nanti. Tapi peluangnya banyak. Teman-teman bisa dapat iklan dari situ. Teman-teman juga bisa dapat penawaran kerjasama di bidang promosi artikel. Bisa juga dari teman-teman menawarkan jasa sendiri, misalkan punya situs atau blog sendiri, teman-teman juga bisa editor buku, bisa nulis SEO jasa editor buku. Nanti masuknya di teman-teman sendiri. Ada jualan backlink itu kayak semacam teman-teman punya website, ada orang yang punya website, nah linknya itu mau dimasukin ke website teman-teman, itu namanya backlink. Itu berbayar, apalagi kalau websitenya teman-teman udah bagus. Dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman harus fokus dulu ya. Di step pertama itu teman-teman harus fokus cari bidang menulis apa yang akan teman-teman masukin. Jangan terlalu belajar mendalam dulu sebelum teman-teman tahu bidang menulisnya dulu ya. Dan nggak ngambang istilahnya. Kalau ngambang nanti teman bingung fokusnya kemana ini ya. Ada event penulisan ini ikut, ada pengen nulis novel, nulis. Habis itu ada blogger editor buku, masuk kan ngawang gitu jadinya. Teman-teman nggak fokus. Fokusnya kemana. Jadi harus diatur terlebih dahulu. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman langsung tulis di chat aja ya. Nanti habis selesai sesi ini langsung tak jawab. Jadi nggak menunggu sesi tanya jawab. Jadi langsung tak jawab. Gitu. Oke, lanjut. Misalkan kalau udah kekumpul atau udah terpikir, Min, kayaknya saya cocok jadi penulis novel. Atau saya cocok jadi editor buku. Kalau udah tahu, baru belajar. Contohnya, kalau mau jadi penulis novel, bisa belajar di Tetap Pusaka juga ada. Di Instagramnya itu kan menawarkan banyak informasi tentang menulis, atau di blognya juga ada. Atau bisa juga ke Dikari. Dikari itu juga ada. Di kelas menulisnya Tetap Pusaka juga ada. Tapi itu nanti akan kita gratiskan suatu saat nanti ya. Cuman belum sekarang. Terus kalau tahu Ujuar juga ada. Dan masih banyak lagi. Kalau udah belajar, baru kumpulkan portofolio. Mulai nulis satu novel atau satu bab, nulis cerpen, tulisannya dibagusin, kayak gitu. Untuk cara kumpulkan portofolio atau pentingnya portofolio, teman-teman bisa cek di videonya Tetap Pusaka sini nih, di bagian paling depan. Ini pentingnya portofolio untuk penulis portofolio tulisan. Itu penting banget. Biasanya tuh dadakannya, dibutuhkannya itu kalau misalkan teman-teman ada loker kepenulisan gitu. Contohnya di Tetap Pusaka kemarin, baru-baru ini ya. Ada magang sama loker untuk event itu. Karena itu menyertakan portofolio. Jadi kalau teman-teman nggak punya portofolio ya susah. Pihak penerbit gimana lihat kompetensi teman-teman kalau portofolio nggak ada. Itu ya. Jadi portofolio itu penting banget. Jadi step kedua, kalau teman-teman udah tahu mau fokus kemana, langsung belajar, didalemin. Kalau udah bisa, dicicil sambil mengumpulkan portofolio. Kalau udah menemukan yang cocok, lalu udah belajar, dan juga udah punya portofolio, baru menentukan platform. Contohnya nih, Cerbung deh. Berarti apa aja yang ada platform Cerbung itu? Ada Wattpad, ada juga Viso, dan banyak platform lain. Itu teman-teman jajali semua. Sesuaikan dengan fokus di awal. Dijajali semua, sampai benar-benar menemukan
yang pas atau yang cocok. Biasanya penulis itu cocok-cocokan, teman-teman. Nggak semuanya bisa ngeklop di situ. Kadang ngeklopnya di novel, novel bagus, ketika ke cerpen jelek. Atau ada juga yang penulis cerpen, pintar banget nulis cerpen. Disuruh nulis novel, outline-nya berantakan. Ada juga penulis puisi, puisinya bagus banget. Disuruh nulis quotes, quotes-nya nggak jelas. Terlalu banyak majas misalkan. Kayak gitu. Jadi harus dicoba satu-satu platformnya. Yang cocok yang mana. Kalau blog misalkan, blog ya coba bikin blog dulu. Kalau bikin blog kesusahan atau mungkin nggak bisa mengembangkan, ya udah ikut orang lain aja. Misalkan nulis di platform orang lain. Kayak misalkan yang berbasis community itu ada di Hipway. Hipway itu berbasis community. Teman-teman bisa nyoba di situ. Atau coba ngirim tulisan di Mojok. Itu juga bisa jadi opsi. Ya. Jadi harus teman-teman tentukan dulu platform apa yang kira-kira klop dengan kegemaran teman-teman di awal tadi. Ya. Terus next kita kembangkan personal branding pembaca. Setelah semuanya klop, setelah teman-teman tahu fokusnya di mana, terus punya portofolio dan juga udah tahu platformnya, tinggal mengembangkan personal branding. Contohnya, teman-teman bisa cek di Instagram, ada di Karing, ada Ujuar, ada siapa lagi tuh? Ada Aziz, dan beberapa yang lain yang saya kenal. Mereka itu mengembangkan personal branding sesuai dengan apa yang mereka fokuskan. Contoh Ujuar. Dia kan penulis Wattpad ya, penulis Wattpad dan juga penulis novel. Jadi dia mengembangkan personal branding dia dengan cara membuat tips trik menulis yang seputar itu, seputar novel atau seputar cerpen. Jadi interaksinya itu banyak. Meskipun ya, kadang-kadang kurang cocok. Kurang cocoknya gimana? Ketika kita ngasih tips dan trik, ujung-ujungnya kan mereka ingin belajar. Gitu ya. Kalau nggak dia jualan kelas, ya webinar gitu. Bukunya gimana? Bukunya kayak semacam dibuat testimoni aja. Meskipun sebenarnya bisa. Dan keuntungan yang lain, kalau teman-teman bisa mengembangkan personal branding, punya basis penggemar yang banyak, itu bakalan mudah di-approve oleh penerbit. Misalkan penerbit besar ya, kita nggak perlu gini deh, banyak penulis yang kita nggak tahu, tapi followernya banyak. Dan itu gampang banget di-approve oleh penerbit. Dan belum tentu ceritanya bagus juga, kayak gitu. Tapi biasanya kalau udah masuk penerbit, itu diedit oleh editor intern di situ. Jadi fungsi personal branding ini bukan hanya untuk menawarkan tulisan kita ya, tapi juga bisa opsi-opsi yang lain. Bisa teman-teman jadi pembicara, teman-teman juga bisa menjual jasa teman-teman sendiri. Istilahnya kita membangun pasar gitu ya. Pasar itu bukan pasar yang jual beli, itu bukan ya. Maksudnya semacam audiens. Contohnya misalkan teman-teman ingin mengadakan webinar. Kalau nggak ada yang mendengarkan, kira-kira apa yang mau disampaikan? Kan nggak ada. Wajib ada orangnya dulu, baru kita kasih sesuatu. Maka orang itu tahu biasanya kalau kita melakukan sesuatu, contohnya misalkan buku, yang mendengarkan itu bisa aja beli, bisa aja enggak. Atau bisa aja nanti aja beli. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan itu. Gitu loh. Jadi fungsinya personal branding itu. Terus yang terakhir baru dimonetisasi. Monetisasi ini banyak macamnya. Bisa jadi royalti. Royalti itu misalkan teman-teman menerbitkan buku. Menerbitkan buku kan duitnya dari royalti. Atau dari aplikasi berbayar. Biasanya ada yang royalti, ada yang dibayar putus atau dibayar di awal. Gitu. Ada iklan. Iklan tuh misalkan teman-teman punya blog atau punya YouTube.
dikasih AdSense, gitu ya. Jadi misalkan teman-teman membacakan puisi deh, membacakan puisi di YouTube yang kelihatan wajah teman-teman, terus ada puisi di samping, teman-teman baca puisi, di shoot, terus diupload di YouTube. Bisa aja itu menghasilkan pendapatan. Atau dari iklan di blog, teman-teman menulis tentang puisi, banyak yang baca, akhirnya banyak orang yang klik, dan akhirnya mendatangkan pendapatan buat teman-teman. Atau endorse ini hubungannya sama personal branding. Kalau teman-teman menjadi penulis yang baik, punya fokus atau niche yang niche banget, gitu. Terus personal branding diatur sampai punya ribuan follower, ribuan subscriber, itu nanti bisa aja endorse. Atau gitu sponsorship, atau nggak gitu juga bisa kerjasama, kayak gitu kan, bisa jadi opsi pendapatan. Terus yang keempat, hadiah lomba. Kalau teman-teman misalkan fokusnya nulis cerpen aja deh, atau tulis puisi, terus cari event-event lomba yang ada hadiahnya. Pokoknya ikut-ikut aja, barangkali menang, kayak gitu. Itu bisa aja, ya. Terus yang terakhir, gaji. Gaji ini contohnya misalkan teman-teman jadi editor buku, atau jadi penyelenggara event, atau jadi bagian dari penerbit, atau ikut di institusi yang hubungannya dengan menulis. Itu bisa dapat gaji. Nah, kayak gitu. Jadi dari step pertama sampai step terakhir ini teman-teman harus perhatikan ya. Yang paling penting itu poin pertama. Poin pertamanya apa tadi? Menentukan atau fokus di salah satu bidang menulis. Jangan terlalu luas. Jangan terlalu terlalu ngawang gitu. Ngawang itu bisa jawab. Apa istilahnya itu nggak jelas gitu. Harus fokus salah satu. Kalau nggak salah satu ya maksimal 3 lah, jangan banyak-banyak. Nanti nggak bisa fokus. Nanti susahnya kalau kalian nggak fokus, itu membangun audiennya susah. Gitu. Nanti nggak konsisten kesannya. Oke, itu aja untuk sharing kali ini ya. Teman-teman bisa tanyakan sesuatu, kita diskusi. Masih banyak waktu. Assalamualaikum Kak, saya mau nanya Kak. Boleh, dengan siapa? Perkenalkan, saya Samsudin Wahab. Asal saya dari Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Oke, silakan. Apakah dalam misalnya teman-teman atau yang memiliki hobi dalam menulis, apakah endingnya selamanya harus mengharapkan misalnya suara? Mengharapkan apa? Apa yang misalnya mengharapkan tulisan kita dipublikasi kemudian menghasilkan uang? Karena pengalaman saya kemarin, saya sering mengirim beberapa cerpen saya ke blog-blog komunitas yang misalnya komunitas sastra dan budaya yang ada di Maluku Utara, tapi karena bagi saya menulis itu hanya sekedar hobi, jadi saya tidak semacam mengharapkan imbalan gitu Kak. Hanya sekedar kirim-kirim, karena bagi saya untuk mendapatkan imbalan berupa uang atau dari tulisan yang saya kirim, karena bagi saya hal yang paling mendasar, yang paling penting itu bagaimana tulisan saya dibaca oleh orang banyak, kemudian itu bermanfaat untuk orang lain gitu, Kak. Oh ya, oke. Apakah, jadi pertanyaan saya intinya hanya apakah harus pentingnya tulisan kita itu menghasilkan pendapatan untuk kita? Oke, siap. Langsung saya jawab ya. Itu saja Kak, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Samsudin. Oke, jadi gini teman-teman, kita bahas apakah selamanya penulis itu mengharapkan imbalan atau sesuatu dari hasil karyanya. Jadi ada dua perspektif ya di sini ya. Pertama, menulis by hobi, karena kita emang pure hobi, suka menulis. Jiwa sastranya itu sastra banget gitu. Dua, menulis untuk karir. Nah ini harus dibedakan ya. Kalau menulis by happy, ya kita menulis aja terus asalkan dibaca kita senang. Atau
bonusnya bisa diterbitkan dan banyak penulis yang suka. Contohnya misalkan, kalau teman-teman ini sering saya ulang ya, Raditya Dika, dia itu nggak ada cita-cita untuk menjadi penulis. Dia kan penulis ya, kalau teman-teman belum tahu, Raditya Dika sebelum jadi stand up comedian, dia itu penulis buku, kumpulan cerpen komedi. Jadi dulu, dia tuh suka menulis curhatan pribadinya, diary pribadi, di blog. Dia punya blog pribadi. Jadi ditulis setiap hari dia nulis. Ketika kuliah di Australia, dia nulis curhatannya dia, kayak diary pribadi dia. Tujuannya apa dulu? Tujuannya untuk mengabadikan atau enggak hilang lah gitu tulisan-tulisan diary-nya. Daripada di buku nanti kena air hilang kayak gitu kan ya. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian dia ada insight. Ini tulisanku banyak. Kalau misalkan saya kirim ke penerbit, kira-kira lolos enggak ya? Tapi pada awalnya dia memang nggak mengharapkan sesuatu. Hanya hobi dan pengen mengabadikan tulisannya aja. Nah, itu sah-sah aja. Gitu. Nggak selamanya penulis memang mengharapkan penghasilan. Tapi beda kalau teman-teman ingin menjadi penulis, dijadikan sebagai karir. Gitu ya. Karir sebagai penulis. Nah, ini tentu teman-teman wajib mengharapkan imbalan. Kenapa? Karena teman-teman hidup dari situ. Contohnya misalkan, penulis, kita ambil contoh reporter aja deh. Reporter yang bagian nulis. Itu kan penulis juga. Dan menjadi reporter kan salah satu bidang pekerjaan. Kalau dia nggak nulis, ya tentu nggak dapat gaji. Contohnya misalkan, teman-teman memfokuskan diri untuk jadi penulis blog. Atau, ini contoh ya, salah satu kenalan saya di Kalimantan, namanya itu Pak Timon, dia itu penulis blog yang resign dari kerjaan. Jadi dia itu full time menjadi penulis blog. Dan sekarang, karena dia emang pure blog ini untuk jadikan profesional atau untuk jadikan penghasilan, jadi ya udah dia totalitas di situ. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk karir, bukan untuk sekedar hobi. Dia sekarang udah cukup sukses untuk seorang penulis. Dia bisa beli rumah, bisa beli mobil Fortuner, bisa membahagiakan anaknya, orang tuanya dari menulis blog khususnya ya. Dan perkembangannya juga vertikal gitu. Maksudnya dari menulis, terus menulis tentang blog, dia bikin channel YouTube tentang blog juga. Masih linear. Gitu. Jadi opsinya ya ke situ semua nanti, keuntungannya dari iklan. Gitu ya Mas Samsudin. Jadi nggak semua penulis memang mengharapkan imbalan berupa materi. Ada juga beberapa penulis yang ingin ya pokoknya share aja. Saya senang asalkan dibaca, itu ada. Itu ya Mas Samsudin. Jadi harus dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Penulis by hobi dan juga penulis yang emang untuk karir. Gitu. Baik, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada yang open mic lagi? Sebelum saya bacakan yang chat. Kalau open mic, silakan open mic. Kalau enggak, langsung saya bacakan yang chat ya. Terus jangan lupa untuk screenshot sesi kita ya, atau webinar kita kali ini. Nanti dibuat story Instagram, tag Detak Pustaka, tag saya. Nanti buat yang beruntung dapat hadiah deh, dapat hadiah. Hadiahnya rahasia tapi ya. Gimana? Nggak ada yang open mic? Kalau nggak ada open mic, saya bacakan yang chat. Dari Kak Ainun dulu. Apakah seorang penulis harus terkenal dulu? Kalau begitu berarti penulis belum famous tidak memiliki kesempatan kah? Nah ini harus dilihat dari beberapa sudut pandang lagi ya. Tadi kan saya bilang gini ya, biasanya follower yang banyak itu dilirik penerbit. Tapi penerbit juga mempertimbangkan hal lain. Kalau ada penulis yang followernya dikit, tapi punya inisiatif untuk mengirimkan naskah dan naskah itu bagus, bisa aja itu diterima. Kenapa
ini tak kasih bocoran ya. Kenapa penerbit hire penulis yang followernya banyak atau udah terkenal? Karena itu marketing, itu ya, marketing. Kan mereka punya fanbase banyak, jadi bisa aja fanbase mereka yang beli bukunya, gitu. Banyak kasusnya, kayak gitu. Jadi nggak selamanya bukunya bagus, tapi juga ada yang bukunya memang benar-benar bagus dan punya fanbase besar. Tapi biasanya itu dibalik konsepnya, dia nggak terkenal, bagus jadi besar, atau terkenal dari hal lain. Contohnya misalkan dia punya podcastnya bagus tentang renungan, terus followernya banyak, subscriber dari podcast itu banyak. Akhirnya dihubungin penerbit untuk gimana kalau mau nulis buku. Akhirnya dia shifting menjadi penulis buku. Itu juga contohnya banyak. Jadi nggak harus terkenal. Yang penting tulisan kita bagus. Dan plot twist-nya banyak itu sih yang menarik. Tetap ada kesempatan kok Kak Ainun. Santai aja. Yang penting fokusnya di tulisan kita bagus. Dan personal branding-nya dibagusin juga ya. Dan orang itu kenal. Kak Ainun itu siapa? Kalau belum famous, setidaknya punya personal branding yang memperkenalkan karya-karyanya. Kalau dibaca orang, terus ada yang komentar, terus ada yang share, gitu kan, lama-lama juga membangun itu kan, membangun apa namanya, Instagram ataupun TikTok gitu kan. Intinya untuk zaman sekarang, zaman yang serba digital ini, kita harus gencar mempromosikan apa yang kita punya. Khususnya kita sebagai penulis, kalau mau dikenal sebagai penulis atau mau dilirik penerbit, ya kita harus berupaya untuk menarik perhatian mereka, gitu ya, Kak Ainun. Gimana Kak Ainun? Oke, lanjut dari Nurmaliha. Kalau misalkan buku-buku Islami itu maksudnya genre apa? Ini maksudnya buku Islami itu yang gimana? Kan banyak tuh. Ada buku Islami yang bentuk novel juga ada. Islami yang bentuk quotes-quotes juga ada. Bentuk buku panduan juga ada. Banyak. Bisa masuk banyak genre. Itu kan tergantung temanya ya. Tema Islami terus dibikin apa? Cabangnya kan banyak. Jadi nggak harus motivasi. Lanjut ke Kak Anastasia. Tips personal branding. Dan bisa membangun audiens atau pembaca hingga sampai monetisasi. Bagaimana peluangnya? Oke. Nah, ini menarik ya, Kak Anastasia. Ini juga buat semuanya. 2 tahun terakhir tuh saya mengamati beberapa akun Instagram. Di Kare, ada Ujwar, ada Aziz. Saya perhatikan mereka sejak followernya masih 2.000. Sekarang di Kare udah 100.000, Ujwar 65.000, dan si Aziz udah 34.000. Ada satu pola yang sama. Ini bisa teman-teman tiru untuk membangun personal branding atau membangun audiens di Instagram khususnya. Pertama, niche harus jelas, atau teman-teman mau bahas apa? Ini harus jelas. Kalau bahasnya udah tahu, terus teman-teman kulik di situ dan rame, jangan ganti. Misalkan, teman-teman bahas tentang cerpen terus, rame, satu ketika rame. Lanjutin yang rame itu, jangan sampai diputus. Kalau diputus, misalkan ganti novel, momentumnya hilang, growth-nya akan berhenti. Tuh. Ini yang pernah dialami Ujwar ya. Ujwar ini aku perhatikan dulu pas masih 2.000, tiba-tiba loncat 6.000, tiba-tiba loncat dari 10.000. Itu saya tahu betul tuh. Soalnya dulu saya amati. Gitu. Jadi polanya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, kontennya Ujwar itu, yang paling ramai itu carousel atau slide. Kalau dia ubah sesuatu, pasti nggak seramai carousel. Jadi ya harus konsisten itu. Di Kare juga carousel. Meskipun beberapa shifting ke Reels. Gitu. Tapi tetap carousel yang dia rame. Tapi kalau si Aziz itu menang di Reels.
Reels tentang apa dulu ya? Tentang puisi. Itu ramainya di situ. Jadi dia konsisten terus. Followernya besar tiba-tiba. Gitu ya. Ini buat teman-teman juga kalau ingin bangun personal branding. Bisa juga belajar di Duta Pusaka. Gratis kok belajar di platform Duta Pusaka. Ada di blognya juga ada. Di Instagram kita juga banyak tips-tips tentang menulis ya. Di story WA saya juga sering. Kalau teman-teman mau lihat tips-tips personal branding atau marketing bisa simpan nomor saya. Di Instagram saya juga kadang-kadang. Oke. Peluangnya masih bagus ya Kak Anastasia. Untuk sekarang ini peluangnya masih bagus. Nulis di platform atau penulis di mana aja tuh bagus kok. Terus lanjut ke AAP. Kak AAP. Apa penting juga menulis mengikuti apa yang baca mau dari segi alur atau genre? Untuk awal-awal ya, kalau bisa jangan terlalu menuruti audiens dulu. Kita harus punya rules-nya dulu. Gitu ya. Punya rules atau pattern. Kita harus bikin itu. Sampai benar-benar disukai. Nah, kalau mau menurutin itu ya harus sesuai pattern kita. Jangan sampai belok-belok nanti nggak konsisten. Kita itu dikenal sebagai penulis apa? Penulis yang sesuai pattern yang kita mau atau penulis yang anak-anginan? Yang sesuai pembaca kita. Pembaca tetap kita perhatikan. Tapi nggak semua harus kita ikuti. Kita sortir yang sesuai pattern yang kita pasang sejak awal. Jangan sampai menceng dari personal branding udah kita bangun. Gitu ya, Kak. Lanjut, Kak Putri. Bagaimana cara mengenai kemampuan penulisan dalam mengembangkan ide cerita? Ini jawabannya cuma satu ya. Dua. Bikin premis yang bagus dan bikin outline yang bagus juga. Atau outline yang lengkap. Bikin premis dan outline bisa teman-teman cek di YouTube-nya Duta Pusaka. Ada. Tips bikin outline, tips bikin premis juga ada. Di Instagram juga ada tips bikin premis. Dulu saya pernah bikin reels-nya tuh. Pokoknya kalau premis itu ya, rumusnya cuma gini. Ada tokoh, tujuan, dan hambatan. Itu aja. Kalau outline nanti dikembangkan lagi tuh. Outline itu lebih lengkap. Ini nggak cukup waktunya kalau tak bahas sekarang. Ada di YouTube-nya Duta Pusaka. Kak Putri bisa membaca dari situ ya. Tuh. Jadi cuma itu aja jawabannya. Nggak ada yang lain. Mau bertanya kalau prosa-prosa singkat yang tidak saling terhubung, apa bisa menghasilkan? Nah ini, tentukan dulu ya, platformnya mana. Platformnya kemana dulu. Prosa-prosa ini ujung-ujungnya kemana. Jadi harus tahu dulu. Jadi nggak bisa ujung-ujung menghasilkan gitu. Kita mau nulis cerpen, harus menghasilkan. Nggak bisa dong. Harus step by step yang tadi itu, yang udah saya share tadi ya. Oke. Lanjut, ini ada dari Kak Linda. Bagaimana cara memilih penerbit atau platform yang menguntungkan dari segi royalti? Terima kasih. Menguntungkan atau enggak itu tergantung penjualan ya. Kalau misalkan teman-teman fokusnya ke buku misalkan. Kalau teman-teman yakin dengan tulisan teman-teman ini bagus, naskah ini bagus, terus bikin proposal ke penerbit juga bagus, audiens jelas, umur audiens jelas, terus kira-kira channel distribusi jelas, itu pasti menguntungkan. Contohnya teman-teman bikin buku tentang novel ya, novel terlalu umum. Misalkan tentang PPPK untuk PNS atau gini deh, tes CPNS, bikin aja buku kayak gitu contohnya. Terus bikin proposal ke Duta Pusaka contohnya. Kak, buku ini nanti untuk orang yang mau CPNS atau orang yang mau tes CPNS dan lolos. Ini ada garansi gini-gini karena di sini ada banyak contoh soal
yang udah saya riset beberapa tahun, dan ini work untuk beberapa orang atau beberapa sampel yang saya buat. Dan ini nanti dikembangkan penerbit, dikembangkan marketnya, dan lain akan bisa rame. Soalnya niche-nya dapat, dari proposal juga udah jelas siapa yang mau beli gitu-gitu. Jadi yang perlu diperhatikan bukan pilih penerbitnya ya, atau pilih platformnya, tapi sesuaikan dulu naskahnya. Kira-kira niche-nya dapat nggak? Kalau dari sisi penerbit, dilihat dulu penerbitnya. Ini aktif nggak di Instagram? Audiensnya besar apa enggak? Kadang itu ada loh penerbit yang followernya besar, tapi teman-teman lihat dari komentarnya, like-nya kok dikit, itu kan aneh. Bisa aja itu boost atau beli follower. Nah itu nggak direkomendasikan. Tuh. Atau lihat juga dari websitenya, dia profesional apa enggak. Dilihat dari sisi dari sisi tokonya, dia profesional apa enggak, itu juga diperhatikan ya. Biasanya kalau website yang atau penerbit yang bagus punya toko website, toko sendiri, atau official website khusus toko sendiri. Itu Kak Linda. Lanjut Kak Devi. Apakah menarik? Misal kita nulis cerita Wattpad pakai sudut pandang orang pertama, menarik aja kok. Tergantung tema ya kalau di Wattpad. Wattpad itu temanya sekarang agak sensual ya. Banyak yang suka cerita-cerita sensual. Saya lihat di Wattpad. Masih bagus kok. Banyak yang pakai sudut pandang orang pertama. Cuman jangan dipaksakan gue lo ya. Karena nggak semua orang Indonesia kan ke Jakarta-Jakartaan. Kalau saya pribadi kalau nulis ya, misalkan saya pernah nulis novel tuh yang saya gratiskan, aku kamu, saya kamu juga pernah. Itu aja sih. Gue lo kayak kurang. Apalagi saya orang Jawa ya, kayak baca ulang kayak aneh gitu. Tapi kalau teman-teman orang-orang yang biasa pakai gue lo ya pakai aja. Biasanya lebih mengalir. Kalau orang Jawa pakai gue lo biasanya agak kaku penggunaannya. Masih bagus Kak Devi, sudut orang pertama. Lanjut Kak Tifa, maaf ya ini tenggorokan agak nggak enak. Saya kan masih penulis pemula. Nah, langkah agar mengasah skill menulis gimana ya? Selain ikut menulis, selain ikut event menulis. Oke. Bisa ikut kelas menulis atau ikut webinar kayak gini. Ini juga bisa jadikan portofolio. Bisa juga ikut komunitas aktif di situ, rajin tanya. Biasanya tuh komunitas sepi, gara-gara nggak ada yang tanya. Kalau ada tanya satu aja, nanti rame. Coba nanti teman-teman praktekkan di Tak Pusaka Trap. Tuh. Ikut event juga bisa. Ini selain event ya, tapi event itu biasanya paling oke ya. Apalagi teman-teman naskahnya lolos. Kan ada bukti fisik berupa buku tuh. Di nama buku itu juga ada. Itu juga bisa jadi portofolio. Ada lagi nulis blog sendiri. Kirim tulisan. Misalkan Tak Pusaka tuh ada. Kan di mention penulisnya. Ada lagi juga di Instagram. Tulis aja di postingan. Di Wattpad juga bisa. Banyak kok. Kita manfaatkan platform-platform gratis yang tersedia. Ya, Kak Tifa. 2 pertanyaan terakhir ya. Ini ada Kak Ilal. 1 pertanyaan terakhir, coba teman-teman tulis. Penulis seperti saya terkadang merasa jenuh sebuah naskah. Oke. Bagaimana cara menangani itu? Oke. Ini namanya writer block ya. Istilahnya itu bingung. Ngeblok, nggak ada lagi kayak sudah mau nulis tapi terhalang pembatas. Namanya writer block. Solusinya tuh rehat, istirahat sejenak, nggak usah mikirin tulisan. Buat liburan atau nggak usah liburan, ya jalan-jalan, nggak usah terus pantingin laptop atau pantingin HP, aja jalan gitu, atau motor lewat lihat aja, barangkali ada ide. Atau ke sawah kalau nggak di desa,
Sawah biasanya kan ada pemandangan gunung tuh, lihat saja. Atau kalau mau yang agak masih nulis-nulisnya, nulis saja apapun. Itu namanya free writing. Nulis saja. Apa yang ada di pikiran tulis. Biar aja ngalir. Itu untuk mengatasi writer block. Ditulis apapun. Misalkan kamu nulis, kalau saya ya biasanya ke writer block ya. Sambil ngelatih nulis cepat dulu, tapi ini. Nulis cepat di laptop atau di komputer lah ya, pakai keyboard itu. Dulu saya sering nulis free writing itu. Nulis apa aja. Misalkan saya lagi gini gitu. Tulis saja. Saya lagi dulu di depan laptop sambil mandangin mouse, lalu saya melihat ke arah buku. Buku itu berjudul What Street People Know. Saya baca masih setengah gitu. Ditulis saja. Ya apapun tulis itu bisa pecah kebuntuan writer block. Nah, nanti kalau udah bosen ya udah tinggal aja. Kalau udah tinggal makan atau nonton TV itu, ada agak mood, dilihat tadi free writing-nya. Dilihat, dibaca. Wah, ini masuk nih, dimasukin naskah yang tadi, masukin kayak gitu. Jadi solusinya rehat dan free writing, ya. Satu pertanyaan terakhir, teman-teman, silakan. Sebelum itu jangan lupa di screenshot ya, lalu dibikin story Instagram. Gimana? Pertanyaan terakhir, kalau nggak ada saya tutup. Kita kasih waktu 2 menit sampai 11.17. Kalau nggak ada pertanyaan, sesi webinar hari ini saya tutup. Kak. Ya, dengan siapa? Bukan mau bertanya, Kak. Oh ya, gimana? Nanti boleh Kak share akun Instagramnya? Oh iya, tak tulis di sini aja ya. Nah, itu duta pustaka yang bawah itu saya. Oh. Boleh minta nomor WA-nya, Kak? Ada di Trap, duta pustaka Trap. Oh iya, Kak. Nah, yang admin tuh. Adminnya ada 2 kan, Mbak Naura sama saya. Oke, makasih Kak. Siap. Cara promosi tulisan di platform. Dulu saya pernah dicoba di Wattpad, tapi ya ini dulu nggak tahu worth it apa enggak. Basic saya kan penulis SEO ya, atau penulis website, penulis yang mengandalkan search engine. Jadi saya nulis judulnya itu tak buat ada kata kuncinya. Contohnya, teman-teman mau nargetin cerita romantis atau pembaca yang ingin cari tulisan romantis. Jangan tulis judul aja, misalnya judulnya Ku Belai Rambutmu misalkan ya, Ku Belai Rambutmu aja. Tapi tulisnya di depannya novel romantis .2 Ku Belai Rambutmu. Itu bisa worth it. Atau nanti tambahin nama. Novel romantis Ku Belai Rambutmu by Anastasia. Itu nanti kata kuncinya ada 3. Ada novel romantis, ada namamu, ada judulnya. Jadi kalau orang search novel Anastasia nanti keluar. Atau nggak gitu, romantis Anastasia nanti keluar. Atau nggak kalau gitu, novel romantis Ku Belai Rambutmu nanti keluar. Atau kalau kita ada lagi novel romantis dari Anastasia. Nanti keluar. Coba aja praktekkan. Pasti bisa. Itu semua platform pasti bisa. Apalagi yang berbasis search ya. Ya, dicoba dulu aja ya. Oke, itu aja ya teman-teman untuk webinar kali ini. Jangan lupa di screenshot, dibuat story ya, tag saya dan juga tag Duta Pustaka. Nanti yang beruntung dapat hadiah dari saya. Ya. Nah, nanti jangan lupa juga bulan depan akan ada sesi webinar lagi.
Jadi pastikan teman-teman aktif di grup juga, grup Tetap Pusaka Trap khususnya ya. Biasanya Kak Naura ngasih sesuatu di situ, ngasih tebak-tebakan atau ngasih pertanyaan seputar penulis itu bisa dijawab, nanti bisa jadi kanal diskusi buat kita, buat berkembang bersama gitu ya. Buat penulis pemula bisa belajar dari penulis yang lebih tahu, terus lebih tahu bisa share pengetahuannya biar yang penulis yang belum tahu itu bisa belajar dari teman-teman. Biasanya saya dan Kak Naura itu ambil pemateri juga dari komunitas. Kalau teman-teman di situ rajin, misalkan rajin ngasih insight ke teman-teman yang lain, bakalan ditawarin untuk jadi pemateri kayak saya seperti ini. Barangkali itu nanti yang mau jadi pemateri kan bisa jadi portofolio juga itu. Pernah jadi pemateri di webinar Tetap Pusaka. Mantap. Oke teman-teman, makasih untuk waktunya dan minggu yang seharusnya buat istirahat, tapi teman-teman buat mendengarkan ocehan saya. Dan semoga apa yang saya kasih, apa yang saya share, tambah wawasan buat teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Oke, barangkali ada kata-kata apa gitu di chat, bisa ditulis ya, nanti saya baca. Oke. Makasih semuanya, saya akhiri meetingnya atau Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Kak. Waalaikumsalam.